Dan ternyata kok seru banget ya bisa diaplikasi ke fabrik, ke keychain. Karena aku tuh pada dasarnya suka membuat karya yang bisa dipakai orang gitu. Jadi akhir-akhir ini Big Bear and Bird lebih ke storytelling. Kayak apa yang pengen aku sampaikan ke orang-orang, dan biasanya itu adalah positive message kayak berbentuk encouragement atau berbentuk kayak "Jayo, kamu bisa", kayak gitu-gitu sih. Halo, nama saya Sarah Amio. Saya adalah seorang ilustrator di Big Bear and Bird. Jadi dulu tuh awalnya sekolah accounting, terus aku sempat kerja di company accounting gitu. Terus pas lagi kerja aku ngerasa kayak aku nggak bisa hidup kayak gini selamanya. Jadi aku decide untuk pursue my passion which is in art. Jadi aku kembali sekolah lagi, ngambil master in art. Apakah pernah ragu? Mungkin dari dulu sampai sekarang tuh keraguan pasti ada ya. Apalagi dulu waktu aku mau ngambil art, aku sempat ngomong ke orang tua aku, terus mereka kayak yang, "Emangnya art bisa bikin duit?" gitu. Jadi waktu aku pindah haluan ke art itu, masih tetap ada keraguan. Aku tetap merasa kayak seandainya aku ngambil accounting tuh, gaji aku tuh kan masih stabil setiap bulan ya. Sedangkan kalau art kan gajinya ya tergantung apa yang kamu keluarkan, apa yang kamu bisa jual. Tapi itu yang bikin challenging for me as a person. Aku jadi bisa belajar gimana sebagai artis itu untuk menjual karya kita di luar sana. Aku suka watercolor sebenarnya ada 2 alasan sih. Alasan pertama, karena aku suka gambaran yang sangat flowy, terus soft gitu ya. Jadi kayak watercolor bisa memberikan itu. Lalu efek saat aku apply the paint on the water, itu tuh kayak memberi aku therapeutic feeling gitu. Jadi aku suka banget dengan watercolor. Dan dia dengar katanya dia adalah media yang lumayan sulit untuk dipahami. Jadi aku challenge sama watercolor karena sampai detik ini aku tetap belajar teknik-teknik watercolor dan gak pernah habis teknik yang aku pelajarin. Kedua, aku ngerasa watercolor tuh bersih. Jadi aku bukan tipe artis yang berantakan gitu. Jadi watercolor tuh kalau di wipe air kan udah bersih gitu ya, dan bisa dibawa kemana-mana. Jadi watercolor sangat practical and clean. Misalnya kita belajar dari guru yang warnanya bold, otomatis kita akan mengikuti guru itu warnanya bold. Tapi along the way, udah bertahun-tahun aku mulai menemukan warna aku sendiri yang ternyata itu adalah aku. Jadi aku tidak meniru siapapun. Jadi otomatis waktu aku milih warna tuh ya warna-warna itu aja gitu yang aku pilih. Jadi memang it's just me. Karena kalau misalnya kalian ke rumah aku, ngeliat rumah aku tuh kayak warnanya sangat membosankan, which is beige dan white. Big Bear and Bird itu sebenarnya lahir dari based on my own personality. Bukannya narsis ya, cuman maksudnya aku tuh adalah orang yang sangat tidak pede. Kayak dulu waktu aku sekolah, aku tuh kalau gambar tuh selalu sembunyi di ujung meja. Kalau orang datang aku kayak bisa freeze gitu, nggak bisa gerak. Dari journey aku dulu sampai sekarang, aku akhirnya berani mengeluarkan art aku di social media. Itu tuh adalah sebuah improvement yang besar bagi diri aku ya. Mungkin bagi orang lain kayak ya gitu doang gitu. So lahirlah si Bear. Bear itu kan sebenarnya binatang yang sebenarnya malu ya. Dia maunya di dalam cave, dia tidak mau keluar. Tapi aku juga tahu di dunia ini kita perlu sisi lain kayak si bird yang very cerewet, yang bisa bergaul dengan siapapun. Nah makanya muncullah si Bear ditemani dengan bird ini untuk ngingetin aku di dunia itu kita harus balance. Walaupun kita introvert, kita tetap harus bisa bergaul dengan orang lain. Mungkin kalau pengembangan karakter, jadi awalnya kan cuman Bear and Bird ya. Makin lama dia punya teman. Terus aku lebih memberikan karakter ke si Bear ini. Supaya orang bisa relate ke, oke, si Bear introvert, si Bird lebih extrovert.
Kalau secara konten, mungkin perubahannya dulu di Big Bear and Bird itu aku lebih sharing tentang proses gambarnya, watercolor dan segala macam. Makin kesini, karena followersnya sudah lumayan, aku ngerasa, oh, this is the right platform and the right time for me untuk deliver message aku. Jadi akhir-akhir ini Big Bear and Bird lebih ke storytelling, kayak apa yang pengen aku sampaikan ke orang-orang, dan biasanya itu adalah positive message kayak berbentuk encouragement atau berbentuk kayak Cayo kamu bisa, kayak gitu-gitu sih. Ada dua mungkin yang aku mau sampaikan ke Ubu Bear. Aku merasa nomor satu, Ubu Bear, kamu sangat membanggakan karena dari seseorang yang sangat nggak pede, insecure, malu, dia sekarang bisa di luar sana dan lumayan berhasil aja dikenal orang-orang. Nomor dua, aku merasa super grateful dengan adanya si beruang ini, karena dengan adanya karakter ini, positive message aku bisa tersampaikan melewati dia. Buat yang pengen berkarya dan takut, kalian sebaiknya mulai tanpa menunggu untuk menjadi sempurna. Menurut aku gambaran yang indah, gambaran yang bagus, itu tuh adalah gambaran yang sudah melewati semua proses. Mau happy, mau sad, mau kegagalan, itu yang akan membuat karya kamu sempurna. Art itu menurut aku tuh ungkapan hati seseorang. Kalau memang art itu bold banget, berarti memang dia ingin mengungkapkan itu ke dunia. Jadi aku bisa apresiasi itu walaupun gambaran aku pasal-pasal gitu. Dan jika orang yang melihat art kalian bisa merasakan hati kalian atau emosi kalian, art kalian berhasil. Maupun bentuknya apapun itu, mau cuman kotak ada titik di tengah, tapi contoh titiknya dari air mata kalian, orang tetap ngerti, wow, itu saat dia lagi sedih, wow, itu saat dia lagi happy, itu art. Jadi tidak ada ngomong, oh gambarnya bagus, jelek, sesuai skill, enggak. Art itu adalah ungkapan hati orang masing-masing.